Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nih dari Instagram @damayantitis_tis. Assalamualaikum Ustadz, saya pernah bernazar kalau ada yang menemukan dompet saya, kalau itu laki-laki umurnya 30 tahun, maka saya akan menikah dengannya. Waduh. Tapi kalau wanita yang menemukan, maka akan saya jadikan saudara. Nah ternyata yang menemukan laki-laki dan umurnya pas 30 tahun, Ustadz, apa saya harus melakukan nazar saya untuk menikah dengan laki-laki yang menemukan dompetnya itu, Ustadz? Wah Ustadz, malah ini kalau laki-lakinya udah punya istri, si Mbak masuk yang kadang-kadang nemuin ya. Ustadz Maulana lagi. Subhanallah. Kalau itu saya restuin. Tapi kalau laki-laki lain udah punya istri, udah punya anak. Pertanyaan saya. Subhanallah. Dompetnya di mana sih? Itu saya mau cari tuh. Ustadz, bercanda aja deh. Ini bagaimana sih si Mbak ini ada-ada juga Ini nazarnya. mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, hati-hati dengan nazar. Jangan mempermainkan karena ini memberatkan. Nanti terpaksa melakukannya tidak ikhlas. Apalagi tentang perjodohan. Takdir itu nggak bisa. Memangnya enak. Mohon maaf ya, beda laki-laki perempuan. Coba tanya, apa bedanya? Apa bedanya Ustadz? Ulangi, beda laki-laki beda perempuan. Apa bedanya Ustadz? Laki-laki itu menikah, Kalau perempuan? dinikahi. Oh, perempuan nggak bisa milih maksudnya? Nggak bisa? Wanita itu sampai kapanpun dia dinikahi, bukan menikahi. Tapi kan punya hak untuk ngomong, enggak saya nggak mau. Boleh dong. Boleh. Boleh Makanya jangan memaksakan. Ustaz, Pernikahan itu tidak bisa dipaksakan. Betul. Tidak bisa dipaksakan. Apalagi masih dalam kandungan. Nanti anakku nikahkan sama anakmu ya. Tahu-tahu cowok-cowok. Matilah kau. Iya. Matilah kau. Iya. Jangan. Jadi ini mulut hati-hati ya. Tidak boleh. Boleh. Jangan. Kalau nanti kamu nak jodoh, tidak bisa dipaksakan seperti itu. Apalagi bernasar. Tidak, jangan pernah mempermainkan 3. Yes. Yang pertama, Nikah, yang kedua, talak, ketiga. rujuk. Apalagi menasarkan sesuatu. Ini memangnya kayaknya film kartun ya. Iya, yang kayak gitu kebanyakan nonton FTV mungkin Ustadz. Tapi mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan, saya salut. Cuma karena yang bernasar ini ke perempuan. Iya. Coba lihat ke gendernya apa? Gender. Ya itu maksudnya. Gendernya jangan. Jadi gender jelas ya Ustadz. Ya, Gender ya. itu 2 ya, laki-laki dan perempuan. udah titik ya. Sebaiknya lihat posisinya. Ini jangan pernah permainkan. Tiba-tiba yang menemukan 30 sih. Tapi mukanya 70. Udah punya istri, udah punya anak. Bebannya banyak. Pusing lah dia. Utangnya banyak. Rasain. Terus ini gimana udah telanjur Ustadz? Solusinya Sebaiknya apa? lakukan yang dilakukan Habib. Apa? Maka berpuasa 3 hari. Oke, atau kasih makan orang miskin 10 orang. Iya. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Berikutnya ya Ustadz izin ya dari @deatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya, apabila kita bernazar atau berpuasa sunnah Daud semampu kita, dengan ikhtiar berdoa dan bernazar supaya anak saya diterima masuk perguruan tinggi melalui jalur ujian UTBK yang sudah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei kemarin. Yang saya tanyakan, apakah nazar saya itu diperbolehkan, tidak berlebihan dan tidak menimbulkan hal yang tidak baik buat saya? Mohon penjelasannya, gimana ini Habib? Selama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kan puasa itu merupakan ketaatan kepada Allah. Apabila berhasil, saya pengen, cuman masalah lafadznya saja. Saya pengen berpuasa Nabi Allah Daud semampunya. Maka kalau dikatakan nakirah seperti itu, maka dia puasanya 3 hari. Puasa, batal, puasa. Kan misalnya ada orang bernadar, saya pengen puasa 1 hari ya, puasa 1 hari. Saya pengen nadar kalau berhasil sesuatu, puasa. Karena kira saja. Maka puasanya kata ulama 3 hari puasanya. Sama tadi yang dikatakan, artinya tidak ada masalah dengan nadarnya. Karena nadarnya itu suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh saja. Artinya mungkin pengungkapan rasa tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nadarnya dialihkan dengan puasa. Bagus, tapi kan dia tadi berlafaz nazar berpuasa Nabi Allah Daud semampunya. Ada kan kadang-kadang nadarnya, saya nazar puasa Nabi Allah Daud 1 tahun, berarti kan dia puasa 1 tahun. Tapi kalau dia nakirah kan disunnahkan
3 Nakiroh kali tuh apa sih, puasa, Ustaz? artinya Amin. diumumkan. Oh, Bahasanya umum. oh kalau dia umum, Iya. semampunya gitu. Semampunya. Nakiroh tuh artinya umum. Ya, umum. Oh, jadi kalau saya bersedekah nakiroh gitu bisa? Bisa. Apa tuh maksudnya? Iya, artinya boleh aja Dia berapa umum. aja. Lu nggak nyebutin jumlahnya berapa Oh, sedekahnya. mau sejuta, 500.000, 100.000, monggo. Boleh. Masya Allah, tabarakallah. Nakiroh artinya umum ya. Baiklah kalau begitu, guru-guruku terima kasih banyak. Ustadz Syah mau dong doa dan muhasabah tentang pelajaran yang hari ini kita pelajarin, bernazar. Sebenarnya gimana sih, baiknya seperti apa, dan kalau udah terlanjur gimana cara kita menebus dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan kita. Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita tentang ciri-ciri ataupun tanda-tanda orang munafik. Kalau melihat ciri-ciri tersebut bukan berarti kita melihat pada orang lain, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Nabi menjelaskan tanda-tandanya bukan untuk kita ngejudge orang lain. Ah, dia berarti orang munafik nih, dia berarti orang yang termasuk ciri-ciri orang munafik. Tidak, tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Ada enggak kita masuk ke dalamnya? Wa'ada akhlafa, kalau berjanji suka mengingkari. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara suka berbohong. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanahi dia sering berkhianat. Itu diperiksa, yang diperiksa bukan orang lain, tapi periksalah amal diri kita sendiri. Sebagaimana kita nanti di kuburan, di akhirat yang diperiksa adalah diri kita, bukan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, sehingga kami tidak salah jalan ya Allah. Wa rizqan thayyiba, dan tambahkan rezeki untuk kami ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan terima seluruh amal ibadah kami dan taubat kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah, terima kasih banyak sudah belajar bersama kami pada pagi hari ini. Insya Allah pelajarannya dapat kita serap dan kita terapkan, bahwa muhasabah diri, introspeksi diri setiap hari. Diri kita sendiri, bukan orang lain. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.